Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Abdullah Azam dengan NIM 2023-230021. Bersama saya di sini Andreas Rio Christian dengan NIM 2023-230031. Oke, kali ini kami akan memperagakan atau menyelesaikan latihan proyek program SQL dari Oracle Academy khusus untuk mata kuliah basis data lanjutan yang diampu oleh Pak Yan Sofyan. Oke, kali ini di sini kita disuguhkan satu modul. Jadi modul tersebut sebagai acuan kita untuk penyelesaian praktek dalam melakukan uji coba pembuatan database pada Oracle khususnya. Oke, di sini di tampilan pertama kita disuguhkan modul IRD, di mana nama databasenya itu penyewa media online Oracle Flix. Jadi di sini ada 6 table dengan nama table apa ini? Dengan nama table rental history, kemudian media, star billing, customer, movies, dan aktor. Di dalam table tersebut sudah banyak variabelnya. Oke, nanti saya langsung jelaskan. Oke, kita langsung modul uji cobanya di sini untuk bagian 13. Di sini ada pertanyaan, buat table menggunakan IRD terlampir, pastikan untuk menyertakan jenis data yang sesuai tanggal sewa harus default ke sysdate. Jadi jalankan perintah des. Oke, kita langsung ke bagian Oracle SQL Developer-nya. Oke, sudah. Oke, yang pertama pada tahap pertama saya akan membuat seluruh table yang terdapat pada IRD. Untuk table pertama adalah table aktor. Jadi pada layar tuh terlihat. Jadi kita masukkan perintah berikut, create table actor. Di dalam table actor tersebut ada ID actor, nama panggung, dan nama depan, serta nama belakang sebagai variabel dalam table tersebut. Oke, jadi table ini itu digunakan untuk menyimpan informasi aktor, kolom ID aktor, yang digunakan sebagai identitas unik. Jadi ID aktor ini sebagai primary key. Jadi sedangkan untuk nama panggung, nama depan, dan nama belakang itu digunakan untuk menyimpan informasi dari si aktor tersebut. Oke, selanjutnya ini kita enter dulu ya. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil, data table actor created. Kita lanjut, kita buat table movies. Oke, kita masukkan dulu untuk SQL query-nya untuk table movies. Jadi untuk table movies ini di dalamnya itu terdapat ID judul sama seperti aktor. ID judul itu sebagai primary key-nya juga. Kemudian di situ ada judul, ada deskripsi, rating, kategori, dan tanggal rilis. Jadi table ini itu menyimpan seluruh informasi film yang tersedia pada sistem tersebut. Oke, kemudian kita lanjut, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, table movies created. Kita lanjut, kita masuk ke membuat table media. Oke, di sini table medianya kita masukkan. Nah, di dalam table media tersebut jadi table media ini tuh menyimpan salinan film ya yang tersedia ya untuk disewa. Jadi kolom ID judul ini nantinya akan digunakan ke table movies melalui foreign key. Nah, di dalam table media terdapat ID media, kemudian terdapat ID judul dan format. Jadi table media ini ya emang diperuntukkan untuk menyimpan salinan film yang tersedia untuk disewa. Oke, kita jalankan.
Oke, table media created. Kita lanjut ke table berikutnya, yaitu table customers. Nah, di table customers ini variabelnya cukup banyak melihat dari IRD sebelumnya, di mana table ini tuh menyimpan seluruh informasi pelanggan yang di dalamnya ada ID pelanggan, nama belakang, nama depan, telepon rumah, alamat, kota, negara bagian, email, dan ponsel. Jadi untuk ID pelanggan ini akan dijadikan primary key. Oke, selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu untuk table customer. Table customer credit. Oke, lanjut. Kita buat table rental history. Oke, untuk table rental history ini di dalamnya terdapat ID media, ID pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali. Kemudian untuk primary key-nya tadi yang sebelum-sebelumnya untuk table ID atau untuk table aktor, kemudian table customer, kemudian table movies dan table media, kita masukkan semua di sana di primary key-nya, ID media, ID pelanggan, dan tanggal sewa. Oke, kita langsung jalankan aja. Jadi tadi perhatikan, jadi sesuai instruksi soal ya. Jadi kolom tanggal sewa itu menggunakan default sysdate ya. Artinya Oracle ini akan secara otomatis mengisi tanggal dan waktu saat transaksi dilakukan. Jadi apabila pengguna tidak memasukkan nilai secara manual, maka dia otomatis bakal menyimpan data date ketika di input data tersebut. Oke, selanjutnya kita akan buat table star billing. Lanjut, next, star billing. Oke, di dalam star billing ini ada dua field atau variabel, ID aktor dan ID judul, kemudian komentar. Nah, ID aktor dan ID judul ini kita dapat dari table sebelumnya. Jadi kita jadikan dia sebagai primary key. Jadi table ini tuh berfungsi untuk sebagai penghubung antara film dan aktor karena hubungan keduanya itu bersifat many to many. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, jadi setelah semua table dibuat ya, saya atau kita akan melakukan verifikasi struktur table ya menggunakan perintah dash ya. Kita masukkan ini perintah dash-nya untuk table aktor, movies, media, customer, rental history, star billing. Jadi semuanya kita masukkan untuk melihat apakah table-table tersebut berhasil dibuat. Oke, kita jalankan. Nah, oke. Nah, itu kalau misalnya nongol berarti table tersebut berhasil dijalankan, berhasil dibuat, sorry. Jadi perintah ini itu digunakan untuk memastikan jadi seluruh kolom kemudian tipe data itu berhasil dibuat ya sesuai dengan rancangan IRD tersebut. Kita masuk ke bagian 14, bagian selanjutnya ya. Di sini itu kita diminta untuk mengelola constraint. Kita langsung masuk pada soal, sorry. Nah, kita soal selanjutnya ya di bagian 14 yaitu menambahkan constraint integritas ya dari buat constraint primary key, kemudian membuat constraint not null, membuat constraint pemeriksaan, kemudian membuat constraint di dikategorikan untuk table film yang membatasi kategori menjadi drama, komedi, action, chill, dan ya dan sebagainya. Kemudian nanti dijalankan. Oke, kita lanjut. Kita masuk
ke bagian 14 berarti. Oke, langsung masuk. Jadi setelah table ini digunakan, setelah table sudah dibuat, kemudian untuk sudah dipastikan juga dalam tipe datanya sudah ada juga, kita lanjut ke bagian pembuatan atau pengolahan constraint. Yang pertama, di sini saya akan menambahkan foreign key pada table media, ya, menggunakan query seperti berikut: alter table media, add constraint fk media judul, kemudian ada foreign key-nya yaitu adi judul, reference-nya dari movie, table movie ya. Oke, kemudian saya akan menghubungkan table rental history dengan media dan customer. Oke, kita jalankan ini. Oke, media altered sudah berhasil berarti constraint-nya. Kemudian kita langsung menghubungkan table rental history dengan media dan customer berikutnya. Nah, di sini untuk alter table-nya kita jalankan. Oke, berhasil. Untuk selanjutnya untuk rental history untuk star billing-nya. Ini kan untuk media ya. Rental history pada media. Sekarang kita untuk pelanggan. Rental history pada pelanggan. Nah, ini kita jalankan terlebih dahulu. Oke, rental history berhasil. Kemudian kita star billing untuk aktor nih. Dan star billing untuk judul. Langsung dua berarti ini kita ya. Star billing untuk aktor, kemudian star billing untuk judul. Nah, ini kita jalankan. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan membuat check constraint untuk kolom rating. Nah, di sini kita buat movie ratingnya dalam bentuk apa ya, G, PG, dan R atau PG-13. Ini internasional ya. Oke, jadi kita jalankan terlebih dahulu. Nah, constraint ini itu untuk memastikan bahwa rating film ini hanya boleh berisi nilai G, PG, R, dan PG-13. Oke, berikutnya saya akan membuat check constraint untuk kategori film. Nah, di kategori film ini cukup banyak ya tadi ya. Ada 6 kalau nggak salah. Ada drama, komedi, action. Nah, ini ada drama, komedi, action, child, sci-fi, dan juga documentary. Nah, di sini aturan ini tuh database akan menolak kategori yang tidak sesuai atau tidak standar gitu ya. Jadi untuk melihat seluruh konser yang telah dibuat, ini dijalanin dulu berarti konser kita. Oke, biar kategorinya masuk. Oke, jadi untuk melihat seluruh constraint selanjutnya yang telah kita buat, kita harus menjalankan query dari kamus ya, data. Semuanya kita lihat constraint yang kita buat, mulai dari constraint name, constraint tipe, table nama, kemudian ada set condition. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, tabelnya yang tadi yang kita udah buat juga, tabelnya ada movie, media, rental history, star billing, dan ada actor dan customers. Oke, kita jalankan. Apakah sudah berhasil? Jalan satu-satu ya berarti ya. Ini cukup lama karena kita melihat constraint name, kemudian melihat constraint tipe, kemudian melihat apa, table name, dan set condition. Nah, ini ada 4 ya: constraint name, constraint tipe, table name, dan set condition. Oke, scroll sampai bawah coba. Oke, udah lengkap semua ya, dari media sampai pelanggan sudah lengkap. Oke, kita masuk ke bagian 15 ya, bagian view. Kita lihat di sini permintaannya. Jadi di bagian 15 ini itu kita diminta untuk menampilkan
ya yang berjudul title unfile ya untuk menampilkan judul film dan media ID dari media yang belum dikembalikan. Jadi tampilannya itu harus tidak mengizinkan operasi DML. Jadi di sini dia perintahkannya itu jalankan select bintang untuk tampilan. Oke, kita lanjut berarti ke bagian berikutnya. Bagian 15. Jadi di sini saya akan membuat sebuah view ya atau tampilan bernama title unfile. View ini itu digunakan untuk menampilkan judul film dan media ID dari media yang sedang dipinjam dan belum dikembalikan sesuai instruksi soal. Jadi tampilan ini tuh tidak mengizinkan operasi DML. Jadi perintah yang digunakan itu sebagai berikut. Nah, di sini ya. Jangan lupa ya kita masukkan di belakang di bawah atau di akhir query-nya itu with read only. Jadi tidak ada pengubahan, jadi hanya membaca saja. Jadi pada query ini itu table movies itu digunakan atau digabungkan dengan media menggunakan kolom ID judul, kemudian table media itu digabungkan dengan rental history menggunakan kolom ID media, kemudian kondisi tanggal kembali itu is null ya, di sana lihat. Jadi itu digunakan untuk mencari media yang belum dikembalikan. Oke, kita jalankan view-nya ini. Oke, view sudah berhasil dibuat, namanya title unfile. Jadi sini juga saya yang tadi ya untuk with read only itu jangan lupa. Kenapa? Karena tadi sesuai perintah ya memblokir seluruh operasi DML ya. DML itu seperti insert, update maupun delete. Oke, kita lanjut ke bagian 16. Untuk bagian 16 akan dijelaskan teman saya Andres Rio Christian. Silakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh teman saya, Said Abdul Azam. Untuk soal 16-nya ini, oke, 16-nya, untuk bagian 16-nya, yang pertama itu kan uh, kerja dengan urutan ya, atau bisa dibilang itu sequence. Oke, untuk pembuatannya urutannya, gunakan urutan untuk menghasilkan PK bagi customer ID di tabel customer. Dimulai pada 101 dan dinaikkan 1 ya. Oke, langsung saja kita pergi ke SQL developer-nya. Untuk perintahnya itu, oke. Nah, untuk perintahnya itu create sequence customer ID sex sex itu maksudnya sequence ya. Dimulai dari 101 yang dimana itu akan menambahkan 1 atau bisa dibilang increment ya. Langsung saja jalankan. Oke, sudah berhasil ya sequence customer ID sequence create. Selanjutnya untuk selanjutnya gunakan urutan menghasilkan PK bagi title ID table movie dimulai pada 1 dan dinaikkan 1. Oke, 1 dinaikkan 1 ya. Oke, coba buktikan apakah benar. Nah, ini perintahnya atau query-nya create sequence title ID sequence sec atau seq start with 1 atau dimulai dari 1 dan bertambah 1. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah,
sequence title ID, sequence create, ya kan, sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya. Oke, gunakan urutan untuk menghasilkan PK bagi media ID di tabel media. Dimulai pada pada berapa nih? Dan dinaikkan 1 ya. Kita buktikan. Ini dinaikkan 92 ya, 92. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Sama saja seperti sebelumnya. Nah, ini query-nya create sequence media ID sequence start with 92 increment 1. Coba kita jalankan ya. Oke, sudah berhasil. Sequence media ID sequence create. Langsung saja kita hapus karena sudah terlalu penuh. Oke, selanjutnya gunakan urutan untuk menghasilkan PK bagi aktor ID di tabel aktor. Dimulai pada 1001 dan dinaikkan 1 ya. 1001 dinaikkan 1. Oke. Sama saja itu query-nya. Oke. Create sequence aktor ID sequence start with 1001 bertambah 1 ya. Langsung saja. Oke, sudah. Sequence aktor ID secret ya. Gitulah cara bacanya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, udah berhasil ya jalankan query dari kamus data untuk urutan di atas. Oh, untuk ini ya. Untuk kamus datanya ya. Jadi kita jalankan dulu untuk kamus datanya. Nah, untuk query-nya select sequence name, min value, max value, increment by, last number dari user sequence. Ini kita jalankan. Nah, sini sudah muncul ya beberapa yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Actor ID sequence, customer ID sequence, dan terusnya ada media ID sequence. Seperti itu nih. Tadi 1001, 101, 192. Oke. Ini hapus dulu. Nah, ini hapus semuanya. Oke, selanjutnya yang nomor berapa nih? 5 berarti ya. Tambahkan data ke table. Apa ini pusatkan untuk menggunakan urutan PK, jalankan select untuk tab table. Tadi udah ya yang select tadi ya. Berarti udah yang itu udah. Kita lanjut ya nomor 6 ya. Untuk instruksi nomor 6 ini meminta untuk membuat indeks pada kolom last name pada tabel customer. Karena pada tabel customer kita dapat memetakan kolom tersebut sebagai nama belakang. Maka perintah indeksnya kita langsung ke SQL dev-nya dulu. Oke, ini sudah dibuat ya, create index customer last name pada customer nama belakang. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Ini yang nomor 6 tadi. Nah, ini buat
indekskan indeksnya tadi nih, last name pada tabel customer. Sesuaikan customer di last name-nya. Oke. Kamus data untuk indeks, jalankan query dari kamus data untuk indeks yang apa nih, menempatkan indeks, menampilkan di sini, maaf. Oke. Oh, sorry, sorry. Ini indeksnya ya, indeksnya benar-benar ini indeksnya. Jadi tujuan indeks ini untuk mempercepat proses pencarian pelanggan berdasarkan nama belakangnya. Eh, kita juga harus mengecek indeks ya melalui kamus data. Ini indeksnya, ini untuk kamus datanya. Kita jalankan. Oke, select index name, table name, dan ini ada uniqueness ya dari user index. User index yang dimana itu ada customer di tabel customernya. Oke, kita jalankan untuk kamus datanya. Oke, ini sudah ada ya di customer last name IDX yang tadi ya, non unique dia. Dan apa sih sini customer unique. Oke, untuk langkah terakhir di bagian 7 ya. Ini membuat sinonim bernama TU untuk tampilan title unfile yang tadi sudah kita buat. Nah, ini nomor 7 tuh buat sinonim TU untuk tampilan title unfile ya. Jalankan query dari kamus data untuk sinonim yang menampilkan sinonim. Oke, oke. Untuk query-nya kita langsung ke SQL Dev-nya. Jalankan. Nah, ini untuk sinonim TU-nya ya, untuk title unfile. Ini sinonim TU create ya, sudah berhasil dibuat. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kemudian kita verifikasi keberadaan sinonim ini dari kamus data menggunakan perintah. Kita masuk ke SQL Dev-nya. Oke, langsung kita jalankan. Oke, sudah ya. Untuk sinonim namanya itu TU, Table Owner System ya. Table namanya title unfile. Oke, sudah nampil ya. Oke, kemudian oke, sudah ya, sudah semua. Tapi ini saya ingin mendemokan setelah ini. Ini select-nya udah ya. Select-nya perintah select tadi di nomor 7. Kita select apa nih? Dari sinonim. Sudah ya. Selanjutnya ingin mendemonstrasi untuk pengesahan data pengujian objek. Sebagai demonstrasi akhir, mari saya masukkan data sampel ke dalam table dengan memanfaatkan urutan sequence untuk pengisian primary key-nya. Untuk yang nomor 5 tadi ya. Jadi pertama itu di tabel customer. Ini untuk mendemonstrasikannya untuk saya isi. Nanti saya buktikan. Ini kita hapus saja. Nah, ini insert into customer values, customer ID ini pakai nama saya aja, Christian Andres Rio, ini bebas lah ya untuk ngisi datanya saja.
Oke, ini sudah saya tambahkan di customer tadi ya, di customer. Coba kita cek apakah dia bertambah ya. Customer. Oh, ini belum saya refresh dulu. Oke, mana customer ya? Ini nih customer nih. Ini sudah ya. Dia harusnya bertambah data. Nah, sudah ya, sudah dibuat ya. ID pelanggan 101, nama belakang Christian sesuai ya tadi. Nah, nama belakang ini Christian. Oke, terus nama depan Rio, Andres Rio, telepon rumah 021. Bener kan? Nih 021 456. Oke, jalan ini dan sebagainya. Oke, yang kedua saya pengen masukkan di table movie-nya. Coba kita tambahkan ya. Apakah dia bisa untuk menambahkan? Coba kita buktikan. Oke, kita langsung ke skill dev-nya. Oke, untuk query-nya insert into movie value, title ID, sequence, nightfall, inception, active who steals corporate secret through dream sharing technology. Untuk ininya PG13, Skevi, to date. Oke, ini langsung saja kita jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Ini langsung saja kita refresh ke movie. Mana sih movie ini? Moviesnya mana ya? Oke, ini moviesnya. Nah, ini movie-nya. Oke, sudah ya. Inception, aktif, deskripsinya, rating PG13, kategori Skyfi, tanggal rilis. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke, saya selanjutnya ingin demokan media. Ya, media. Coba media kita jalankan perintahnya. Sama perintahnya tadi, insert into juga. Nah, insert into ini untuk menambahkan di table medianya. Media ID, sequence, next file, DVD. Ini langsung saja, ini dihapus dulu. Oke. Nah, untuk di media ini udah berhasil ya ditambahkan. Coba kita refresh. Langsung ke media. Media. Kita cari media. Oh, ini media. Oke, ini langsung saja kita. Nah, media. Oh, benar ya. Ini ID media 92 yang tadi sudah saya masukkan untuk 92-nya. Formatnya DVD. Oke, benar ya, DVD. Oke, untuk selanjutnya saya ingin mensimulasikan data transaksi pada rental history agar datanya terisi dan film terdeteksi atau ini sudah dikembalikan atau belum gitu kan. Untuk tanggal kembali itu diisi null. Oke, kita langsung ke SQL dev-nya. Untuk perintahnya seperti ini atau query-nya untuk query-nya seperti ini. Insert into rental history yang dimana di sini ada ID media, ID pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, sudah ya. Ini di rental history. Ini kita refresh. Mana ya rental history? Oke, ini di rental history nih. Nah, sudah ya. 101 ini seperti yang sudah saya tadi 92, 101. Oke, sudah ya sesuai. Selanjutnya kita jalankan perintah select bintang untuk memverifikasi isi setiap tabel utama sesuai yang tadi nomor 5. Coba kita coba.
Coba kita jalankan. Nih, select bintang from customer, ini semua kita lihat ya, apakah ada. Oke, sudah ya, sudah. Oke, sudah muncul. Tadi sudah semuanya sebelumnya yang sudah saya buat. Oke, ini langsung saja kita hapus. Kita hapus saja. Kita hapus. Oke. Sekarang kita uji tampilan title unveil yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Sebelum itu kita panggil dulu menggunakan objek sinonim TU yang telah kita buat dan daftarkan. Coba kita buktikan apakah ini memanggil objek sinonim TU-nya. Coba ya. TU coba kita lihat. Oke, sudah bisa ya ini untuk TU-nya. Judul Inception, ID Media 92. Oke. Kita hapus dulu. Oke, seperti yang tadi ya, terlihat pada layar itu query-nya berhasil menampilkan judul film beserta ID medianya yang berstatus dan yang belum dikembalikan. Oke, seluruh implementasi database tadi telah berhasil ya dengan sukses, mulai dari pembuatan struktur tabel, relasi constraint, terus pembuatan view, sequence tadi secara otomatis, index ya, terus sampai penyederhanaan ya, akses dengan objek sinonim. Oke, sekarang DB itu udah bisa dipakai ya sebagai fondasi aplikasi penyewaan media digital seperti namanya, penyewaan media online. Oke, sebagai penutup, halo, Said Abdul Azam. Oke. Oke, saya Andreas Christian dengan NIM 2023-0031 dengan teman saya, Said Abdul Azam dengan NIM 2023-23-0021. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan bisa juga share untuk menambah wawasan Anda mengenai mata kuliah basis data lanjut. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ada video-video menarik lainnya seputar IT. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Thank you.